Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trilan for Everyone di sini akan mempresentasikan materi kita tentang Performance Evaluation of Computer System atau evaluasi kinerja sistem komputer. Di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ahmad Fauzi Ramadan. Yang kedua ada Aldi Afriansyah. Yang ketiga ada Faras Fadilah. Yang keempat ada Raden Nimi Prayoga. Evaluasi kinerja sistem komputer. Di sini materi ini akan membahas tentang mengevaluasi kinerja sistem komputer, terutama pada level perangkat keras. Fokus utamanya adalah memahami cara mengukur dan membandingkan kinerja CPU, memori, dan sistem secara keseluruhan. Evaluasi ini penting untuk memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan komputasi tertentu. Apakah evaluasi itu penting? Kenapa sih mengevaluasi kinerja sistem komputer itu penting? Apa untungnya belajar mengevaluasi kinerja sistem komputer? Yang pertama, ada memahami kemampuan sistem untuk memilih hardware yang sesuai. Yang kedua, ada mengoptimalkan kinerja aplikasi, terutama untuk komputasi paralel, seperti rendering, video, pokoknya 3D rendering, video rendering semuanya. Tiga, ada membanding sistem secara objektif menggunakan metrik yang tepat. Evaluasi kinerja sistem komputer yang ini apa yang perlu dievaluasi di dalam kinerja sistem komputer. Yang pertama ada CPU, yang kedua ada memori, yang ketiga ada sistem keseluruhan. Yang CPU yang kita perlu evaluasi itu ada kecepatan, efisiensi, dan kemampuan multitasking. Yang memori ada waktu akses, hierarki memori, dan lokalitas data. Yang ketiga ada sistem keseluruhan, interaksi antara CPU, memori, dan I/O. Tujuannya dari kinerja sistem komputer itu seperti apa? Yang pertama ada mengetahui kinerja aktual sistem. Yang kedua mengidentifikasi bottleneck. Bottleneck tuh kayak apa? Misalnya satu sistem tuh kinerjanya nggak sama yang lain, jadi kinerja yang lebih unggul tuh terhambat sama kinerja yang lebih di bawah unggul lah. Lanjut. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kinerja CPU? Oke, yang pertama ada frequency clock. Yang kedua ada IPC atau instruksi per siklus. Yang ketiga ada waktu eksekusi. Yang keempat ada compliance audits. Yang pertama frequency clock, jumlah operasi per detik dan tidak mencerminkan kinerja aktual. Yang kedua ada IPC, instruksi per siklus, jumlah instruksi yang diselesaikan dalam satu siklus dan ditingkatkan dengan pipelining dan multiple core. Waktu eksekusi, total waktu untuk menyelesaikan tugas. Metode evaluasi apa yang bisa digunakan? Yang pertama kita bisa menggunakan simulasi. Yang kedua analisis matematis. Yang ketiga pengukuran langsung menggunakan benchmark. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Alia. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada MIPS dan FLOPS. MIPS itu million instruction per second atau jutaan instruksi per detik. MIPS ini digunakan untuk mengukur kecepatan prosesor dalam mengeksekusi instruksi berbasis integer. Semakin tinggi nilai MIPS-nya, semakin cepat pula prosesor yang akan menyelesaikan sebuah instruksi. Di sini juga kita punya kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada MIPS. Yang pertama itu cocok untuk mengatur kecepatan instruksi sederhana berbasis integer. Dan yang kedua, mudah dihitung dan digunakan dalam berbagai arsitektur CPU. Untuk kelemahannya ini, terdapat dua kelemahan juga, yaitu tidak mempertimbangkan kompleksitas instruksi, sehingga kurang akurat dalam membandingkan prosesor dengan arsitektur yang berbeda. Dan yang kedua, tidak memperhitungkan operasi floating point yang sering digunakan dalam komputasi berat. Untuk rumusnya itu jumlah instruksi per waktu eksekusi atau per detik dikali 10 akar 6.
Sorry, ini untuk jumlah instruksinya itu waktu eksekusi atau per detik dikali 10 pangkat 6, bukan akar 6. Dan yang kedua ini ada MFLOPS atau Million Floating Point Operation per Second. MFLOPS ini juga digunakan untuk mengukur kecepatan prosesor dalam menangani operasi berbasis floating point. Dan yang kedua ini, satuan ini juga lebih relevan untuk aplikasi ilmiah, simulasi kecerdasan buatan, dan rendering grafis. Kita juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu ada kelebihan. Dua kelebihan yang pertama ini adalah lebih akurat dalam mengukur kinerja prosesor dalam komputasi numerik berat. Dan yang kedua digunakan dalam benchmark supercomputers dan GPU. Kelemahannya ini bisa menyesatkan jika digunakan sebagai satu-satunya metrik tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti daya dan efisiensi memori. Dan yang kedua, tidak cocok untuk mengukur performa keseluruhan karena hanya berfokus pada operasi floating point. Untuk rumusnya, jumlah operasi floating point per waktu eksekusi setiap detik dikali 10 pangkat 6. Di sini juga kita punya rumusnya dari MIPS dan MFLOPS. Untuk rumus MIPS itu jumlah operasi floating sampai poin itu dieksekusi waktu per detiknya dikali 10 pangkat 6. Contohnya jika sebuah prosesor menjalankan 50 juta instruksi dalam 2 detik, maka MIPS-nya 50 juta dibagi 2 dikali 10 pangkat 6, hasilnya itu 25 MIPS. Rumus MFLOPS, jumlah operasi floating point, waktu eksekusi per detik, sama seperti MIPS. Jika sebuah prosesor mampu melakukan 200 juta operasi floating point dalam 4 detik, maka 200 juta dibagi 4 dikali 10 pangkat 6 hasilnya 50 MFLOPS. Dan selanjutnya ini akan dibacakan oleh teman saya, Faras Fadilah. Selanjutnya ada kinerja prosesor dengan hierarki memori. Yang pertama itu ada hierarki memori yang isinya ada chunks, L1, L2, RAM, dan lain-lain. Selanjutnya ada chunks lebih cepat, tetapi kapasitasnya terbatas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama itu ada waktu aksesnya, chunks lebih cepat dari RAM. Yang kedua ada chunks miss. Jika data tidak ditemukan di chunks, akses ke RAM diperlukan. Yang kedua ada meningkatkan waktu eksekusi. Selanjutnya ada lokalitas data. Yang pertama itu ada temporal, menggunakan data yang sama berulang. Selanjutnya ada spesial, mengakses data yang berdekatan. Di sini ada rumus untuk mengakses rata-rata. Dengan rumusnya itu yaitu hit time ditambah miss rate dikali miss penalty. Untuk penjelasannya, hit time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari chunks jika data tersedia atau hit. Miss rate yaitu persentase akses yang gagal menemukan data di chunks atau miss. Selanjutnya ada miss penalty, waktu tambahan yang diperlukan untuk mengambil data dari memori utama saat terjadi chunks miss. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada hit time-nya yaitu 2 nanosecond. Yang kedua itu ada miss rate-nya 5% atau 0,05. Yang ketiga ada miss penalty dengan 100 nanosecond. Maka waktu akses rata-rata dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu average access time-nya 2 ditambah 0,05 dikali 100. Yaitu hasilnya 2 ditambah 5. Hasilnya 7 nanosecond. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya juga. Oke, selanjutnya kita ada benchmark program. Benchmark program adalah program atau kumpulan tugas yang digunakan untuk menguji atau mengevaluasi kinerja suatu sistem komputer seperti prosesor, memori, dan sistem paralel. Jadi di sini benchmark itu fungsinya untuk mengevaluasi dari apa yang udah berjalan. Misalkan di sistem komputer tuh udah berjalan seperti apa.
Nanti benchmark ini akan mengevaluasi. Oke. Setelah itu ada jenis program benchmark. Di sini berdasarkan manfaatnya, benchmark dibagi menjadi 3, yaitu ada synthetic benchmark, ada kernel benchmark, yang kemudian real application benchmark. Kemudian contoh benchmark yang populer yang ada, yaitu yang pertama ada SPEC atau Standard Performance Evaluation Corporation, yang dimana benchmark ini mengukur kinerja CPU untuk aplikasi umum. Dalam yang dimaksud adalah integer dan floating point. Kemudian ada LINPACK yang dimana berfokus pada operasi matriks untuk menilai kinerja floating point. Selanjutnya ada NAS Parallel Benchmark yang dimana benchmark ini dirancang khusus untuk sistem paralel. Nah, apa sih pentingnya benchmark? Benchmarking itu yang tadi kita udah tahu bahwa benchmarking kan mengevaluasi. Nah, pentingnya ini adalah memberikan gambaran objektif tentang kinerja sistem. Kemudian, benchmarking ini juga membantu memilih arsitektur yang optimal untuk kebutuhan spesifik. Dan kesimpulannya, dari poin-poin yang ada di atas, yaitu evaluasi kinerja melibatkan CPU, memori, dan sistem secara keseluruhan. Metrik seperti MIPS dan MFLOPS membantu mengukur kinerja, tetapi harus digunakan sesuai konteks. Hierarki memori dan lokalitas data mempengaruhi efisiensi sistem, dan benchmark adalah alat penting untuk membandingkan dan memilih sistem. Pesan penutup, pemahaman mendalam tentang evaluasi kinerja membantu kita memilih dan mengoptimalkan sistem komputer untuk berbagai kebutuhan komputasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata kami yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.